Baca di dalam Filipi 2 ayat 5 ayat sampai ayat yang ke-9. Filipi 2 ayat yang 5 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Humble yourself. Biarlah Tuhan Yesus boleh menjadi contoh yang perfect di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. When we build the relationship. Karena dia boleh menjadi model di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan relationship gagal. Tadi saya sebutkan, most of the time because of the pride. Karena ada gengsi. Tapi dikatakan firman Tuhan mengatakan untuk we are humble ourselves. Ya, sometimes it's so hard to say I'm sorry, itu sulitnya minta ampun, termasuk kehidupan kita berdua, saudaraku. Ya, sometimes kita harus banting guling, banting bantal, ya, mungkin pukul tempat sampah kayak kemarin ya di fireproof, just to say I'm sorry. Ya, kita say I'm sorry. Kalau kita say that word, saudaraku, most of the time, dinding itu menjadi dinding yang ada di dalam relationship kita menjadi pecah. Ya, kita boleh merasakan kasih kembali. Kita boleh merasakan akan sukacita kembali. Ya, dan yang kedua yaitu ear, yaitu telinga untuk mendengar. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihin, dikatakan, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku, karena itu kita dikasih bukan dua mulut, tapi dua telinga dan satu mulut. Untuk kita boleh mau mendengar akan pasangan kita. Kita boleh mau mendengar akan teman kita. To build a strong relationship. Enggak kita terus yang ngomong, saudaraku. Tapi kita boleh mengerti akan kehidupan mereka. Akan hati kita. Yang ketiga, yaitu love. Ingredient yang ketiga to build a strong relationship, yaitu love. Dalam satu kasih, 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Ya, pada saat kita remember, pada saat kita jatuh cinta yang pertama kali, pada saat kita ngedate orang itu yang pertama kali, apa yang kita lihat, saudaraku? Banyak jerawatnya ya. Kok kelihatannya dia kalau makan agak jorok ya? Enggak, saudaraku, yang kita lihat yang bagus-bagusnya. Aduh, even though Yogi gak ada rambut tapi tetap dah gantengnya minta ampun. Yang bagus-bagusnya aja, saudaraku, yang mereka ambil, saudaraku. You know, apa aja yang bagus-bagusnya. Even though mami kita mungkin tanya, itu pacar kamu sekolahnya udah selesai belum? Enggak, mam, kelihatannya dia drop out, tapi dia pintar kok, mam, cari duitnya is okay. You know, ada yang positif yang mereka lihat, saudaraku. Tapi setelah kita menikah, mungkin ada hal-hal yang lebih, ada hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang negatif. Saudaraku, dan the only thing kita bisa maintain that love, the only thing kita bisa maintain that fire, kalau kita menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ada suatu kesaksian yang benar-benar terjadi. Beberapa tahun yang lalu ada pertemuan psikolog internasional, you know, ada sebuah studi yang untuk membuat suatu studi. Kira-kira about 30 years ago, 30 tahun yang lalu, beberapa mahasiswa dari John Hopkins, mahasiswa ini dikirim ke suatu daerah yang kumuh, suatu daerah yang ekonominya sangat rendah, daerah yang keadaannya sangat buruk dikatakan.
Bahkan emosi mereka, daerah ini juga suatu daerah yang tidak baik. Dan mereka diminta untuk menganalisa akan kehidupan anak-anak sekitar umur 12 sampai umur 16 tahun. Mereka menemukan sekitar 200 daripada anak-anak di daerah itu, saudaraku. Dan mereka membuat suatu analisa, dikatakan bahwa 25 tahun dari saat itu, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang tidak karuan, akan menjadi anak-anak yang akan masuk ke penjara. Diperkirakan 196 daripada 200 anak-anak ini akan pernah mengalami penjara. Waktu berlalu, 25 tahun kemudian, beberapa tahun yang lalu, diutus beberapa mahasiswa bukan mahasiswa yang 30 tahun yang lalu, tapi mahasiswa-mahasiswa lain ke daerah yang sama. Mereka disuruh mencari akan 200 nama dari anak-anak yang sudah didata. Mereka disuruh mencari di mana mereka saat ini dan apa yang mereka lakukan saat ini. Saudara tahu, mereka dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini menemukan sekitar 180 dari 200 anak itu. Dan para mahasiswa ini mengatakan bahwa hanya 6 dari 180 anak itu yang pernah masuk penjara. Wah, mereka semua kaget. Kok bedanya jauh sekali? Waktu itu mereka mengatakan 196 anak-anak itu pasti akan pernah mengalami penjara. Karena society mereka, ekonomi mereka, karena keadaan di mana mereka tinggal is very very bad. Pada waktu itu anak-anak ini diwawancarain. Apa yang menyebabkan engkau berhasil di dalam kehidupanmu? 75% dikatakan dari anak-anak ini menjawab seorang lady, seorang guru yang sudah retired. Mereka menjawab nama seorang guru yang sudah retired. Dan para mahasiswa ini mencari akan guru itu, ternyata ditemukan di salah satu rumah tua, rumah jompo. Pada saat para mahasiswa ini menginterview akan guru ini, dia katakan, apa yang membuat engkau berhasil di dalam mendidik anak-anak ini? Karena survei daripada 25 tahun, seharusnya 196 dari anak-anak ini masuk penjara, tapi cuma 6 dari 180 anak ini yang pernah mengalami penjara. Guru yang retired ini, seorang lady yang sudah tua, dia tersenyum dan dia katakan, I just give them love. Saya hanya memberikan anak-anak ini suatu kasih. Saya hanya mengatakan hal-hal tentang kasih kepada anak-anak ini. Dan anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. That is the power of love. Saudaraku, biar kita boleh belajar pada minggu-minggu Valentine ini, kita boleh diajar Tuhan kembali the power of love. I believe every single care group leaders yang ada di tempat ini, kalian menabur the power of love. Saya sudah pernah sharingkan apa yang kalian tabur, mungkin kalian tidak lihat, mungkin kalian belum lihat, but I believe 10 years from now, apa yang sudah kalian tabur itu akan bertumbuh. Setiap guru-guru sekolah minggu, I believe and I pray, apa yang bibitnya mereka tabur akan bertumbuh. Dan di situ kita lihat the power of love yang boleh terjadi.